puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam kegiatan komunitas pembelajar Satuan Bersinergi. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Kepala Bagian Umum, kepada Bapak Asril Pinayungan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini menjadi ruang yang sangat baik bagi kita untuk membagi pengetahuan, pengalaman, serta praktek-praktek terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD sebagaimana kita pahami bersama. Di tengah dinamika pemerintahan yang semakin kompleks, kita semua dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan dukungan administrasi, teknis, dan substantif yang semakin berkualitas. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Community of Practice. Manfaatkan forum ini sebaik-baiknya untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memperkuat kolaborasi demi terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang semakin profesional dan responsif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita ke acara inti pada hari ini, yaitu kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan komunitas pembelajar Satuan Bersinergi yang berjudul Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudari Elvina Wahyuni Permata, dan narasumber kami yaitu yang pertama Bapak Nur Ahmad SHMSI, dan yang kedua Bapak Ahmad Yuliadi SEMM. Kepada yang terhormat moderator dan narasumber, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di Sekretariat DPRD. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Sebelum mulai materi, atau mau langsung materi? Atau mau pemanasan dulu? Pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu. Ada sesuatu yang menempel di kursi Bapak Ibu. Iya. Ada ketemu? Iya. Boleh. Nah, jadi ya dapat voucher nanti, Pak. Jadi gini, kita akan main puzzle. So kembali ke masa kecil dulu, puzzle-nya, potongannya boleh diambil, yang nempel di kursi boleh diambil dulu, ya. Ada di belakang punggungnya. Iya, Nah, tugasnya adalah menyusun puzzle-nya menjadi sebuah gambar yang utuh. Warnanya beda-beda, ada merah, kuning, hijau, dan biru. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri saya ada meja. Meja pertama untuk puzzle warna merah, meja kedua untuk puzzle warna kuning, meja ketiga untuk puzzle warna hijau. Tunggu. Buka bak nggak mau. Meja keempat untuk puzzle warna tadi apa yang belum? Merah, kuning, hijau, biru. Waktunya 5 menit.
masing-masing dimulai dari sekarang. Tugasnya Banggar apa? Tugasnya Banggar apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu gak? Iya, apa Bu? Bener gak Pak? Nyalain. Betul. Juara 1 hadiahnya juara 1. Oke, juara 2 grup. Gambar Ya, apa? kasih pertanyaan. Salah, awas ya. Apa? Rapat apa sayang? Rapat komisi A. Ini bapak-bapaknya diajak ini loh. Rembukan loh. Komisi A, rapat komisi. Tugasnya komisi itu apa sih? Ayo, tugasnya komisi. Asik. Betul. Betul ya Pak? Juara 2 hadiahnya. Boleh dikasih langsung hadiahnya. Boleh langsung diberikan hadiahnya. Juara 3-nya mana? Tim kuning, tim kuning. Tim kuning. Juara 4-nya rapat apa itu? Nggak kedengeran. Rapat apa Bu? Bapemperda, yes benar. Oke, sekarang untuk lebih mendalami rapat-rapat yang ada di Sekretariat DPRD dan DPRD, mari kita dengar penjelasan dari para ahli kita, yaitu Bapak Nur Ahmad dan Bapak Ahmad Yuliadi. Oke, grogi, maaf ya Pak. Akan dimulai dari Pak, boleh Pak Ayul nggak sih Pak, manggilnya lebih akrab gitu Pak, boleh ya? Ya, kita akan mulai mendengarkan paparan dari Pak Ayul. Untuk Pak Ayul dipersilakan, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya turun aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekwan, para kepala bagian, kepala subbagian. Nah, mungkin sebelum mulai saya ada pantun juga nih, Mbak. Bang Sarmilih tinggal di Ragunan. Di sebelahnya ada rumah Bang Salam. Nah, sebelum paparan COP ini saya sampaikan, perkenankan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang saya hormati Pak Sekwan, para kabak, Pak Subak, dan lebih saya hormati Bapak Ibu dari BPSDM, ada Pak Eko, Pak Aris dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman ASN dan CSN. Mohon izin. Nah, ini mungkin saya. Oh ya, ternyata di online juga ada yang hadir nih. Terima kasih. Silakan. Oh, ada Pak Sopan. Mohon izin, Pak. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Baik. Baik, mungkin untuk yang terkait bahan paparan hari ini, mungkin silakan slide-nya ya, tampilkan. Mungkin tema hari ini kita terkait peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan DPRD. Lanjut, silakan. Nah, mungkin ini dasar hukum atau landasan yuridis dalam pelaksanaan di Sekretariat DPRD. Ini antara lain ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk beberapa perubahannya.
Kemudian juga ada Undang-Undang 23 tahun 2014 termasuk beberapa perubahannya. Kemudian ini yang mungkin yang peraturan pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, kota. Kemudian kita nih terkait pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD atau perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita ada Perda 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Terkait pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD, kita juga ada panduan kita nih ada di Peraturan Gubernur nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Oke, lanjut silakan. Ini saya menyampaikan terkait visi misi Sekretariat DPRD, mungkin terkait visi ini yang selalu kita sampaikan dalam kegiatan apel pagi ini selalu dibacakan, yaitu terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dengan misinya memberikan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dalam melaksanakan ini juga kita ada tujuan, yaitu terkait penguatan kapasitas legislatif dalam meneruskan aspirasi masyarakat dengan sasaran peningkatan efektivitas layanan dan fasilitasi lembaga legislatif. Mungkin ada foto-foto nih kegiatan kita ketika apel hari Senin. Oke, lanjut silakan. Oke, terkait tupoksi mungkin teman-teman semuanya sudah paham. Mungkin yang dari instansi lain mungkin sekedar saya sampaikan sedikit bahwa berdasarkan lampiran 2 Pergub 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah, bahwa tugas dari Sekretariat DPRD yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD. Ya, pada intinya itu mendukung DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, anggaran, pengawasan, dan secara profesional dan akuntabel. Adapun fungsinya ini antara lain, pertama terkait penyusunan rencana strategis Renstra, Renja, kemudian juga penyusunan RKA Sekretariat DPRD, kemudian pelaksanaan terkait Renstranya dan DPA. Mungkin yang ketiga terkait perumusan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat DPRD. Kemudian yang 4 penyelenggaraan Sekretariat DPRD. Nah, kelima penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mungkin ini lebih banyak masalah keuangan, gaji dan tunjangan mereka. Kemudian juga ada fasilitasi rapat-rapat anggota DPRD. Yang 7, fasilitasi pelantikan penggantian antar waktu dan purna bakti anggota dewan, mungkin ini setelah masa baktinya selesai. Kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan lain yang diberikan oleh gubernur dan atau sekretaris daerah. Oke, lanjut. Nah, ini kita terkait fungsi-fungsi DPRD mungkin ada terkait fungsi pembentukan perda yang pertama, kemudian ada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Lanjut, Mas. Oke, terkait 3 fungsi tadi mungkin saya lebih spesifik terkait fungsi anggaran DPRD. Bahwa untuk melaksanakan fungsi anggaran DPRD ini sudah diatur dalam regulasinya, itu berupa mulai dari pasal 15 sampai dengan pasal 20 PP 12 tahun 2018 yang menyatakan bahwa fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah, mungkin diajukan oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian dalam melaksanakan fungsi anggaran ini dilaksanakan dengan cara pertama membahas kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas dan pelakon anggaran sementara atau PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan rencana kerja perangkat daerah atau RKPD. Kemudian membahas rancangan perda tentang APBD. Selanjutnya setelah itu terkait membahas rancangan perda tentang perubahan APBD
dan membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau P2 APBD. Nah, kemudian ini juga ada penjelasan lanjutan bahwa fungsi anggaran DPRD merupakan salah satu fungsi utama DPRD selain yang tadi saya sudah sampaikan 3 fungsi itu, yaitu fungsi pembentukan perda dan fungsi pengawasan. Bahwa fungsi anggaran ini yaitu berkaitan dengan kewenangan DPRD dalam membahas, menyetujui dan mengawasi APBD. Lanjutnya, dalam DPRD memastikan anggaran berorientasi pada kepentingan publik dan digunakan untuk pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, dari uraian tadi ini secara singkat bahwa fungsi DPRD adalah kewenangan DPRD dalam merencanakan, membahas, menyetujui, dan mengawasi keuangan daerah melalui APBD agar pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Lanjut, next. Nah, ini ada gambaran terkait tahapan dan jadwal penyusunan APBD, mulai dari penyusunan RKPD, kemudian juga ada pembahasan di KUA PPAS. Ini ada 3 tahapan. Pertama, penyampaian rancangan KUA PPAS ke Gubernur, kemudian penyampaian pembahasan rancangan KUA PPS ke DPRD, lanjut adanya kesepakatan rancangan KUA PPS ini dilaksanakan paling lambat minggu kedua di bulan Agustus. Selanjutnya setelah itu ada keluarlah SE Gubernur tentang penyusunan RKA tentang kerja anggaran. Selanjutnya penyusunan RKA, SKPD atau PPKD. Ini ada input dan cetak RKA, kode rekening, komponen, verifikasi TAPD, termasuk ada review APIP oleh inspektorat dan penyampaian input RKA dan cetak RKA. Sampai selanjutnya sampaikan perda terkait penyusunan perda APBD ke DPRD. Kemudian yang ke-7 penyampaian pembahasan perda APBD ke DPRD. Selanjutnya ke-8 persetujuan bersama terhadap raperda APBD ini antara gubernur dan DPRD. Selanjutnya penyampaian raperda ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Sampai nanti yang selanjutnya itu ada penyempurnaan raperda atau rapergub tentang APBD. Selanjutnya penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan raperda dan rapergub. Kemudian penetapan perda atau pergub APBD ini dalam rapat paripurna DPRD paling akhir tuh tanggal 31 Desember. Sampai terakhir penyampaian perda dan pergub ke Kementerian Keuangan atau paling lambat 7 hari kerja setelah perda dan pergada ditetapkan. Untuk selanjutnya untuk penyusunan DP atau cetak DP oleh para perangkat daerah terkait. Lanjut. Nah, terkait untuk yang fungsi anggaran tadi ini peran-peran yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, bahwa peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran. Sekretariat DPRD bertugas memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional agar DPRD dapat menjalankan fungsi penganggaran secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini ada beberapa perannya. Di antaranya yang pertama, menyediakan dukungan administratif. Nah, ini ada bahwa Sekretariat DPRD membantu menyiapkan seluruh administrasi yang berkaitan dengan pembahasan anggaran, seperti ini penyusunan jadwal pembahasan APBD, penyiapan undangan rapat, pengarsipan dokumen anggaran, penyusunan notulen, dan risalah rapat. Mungkin ketika ini mungkin lebih banyak perannya dari teman-teman di bagian PHP ya, produk hukum dan persidangan. Kemudian menyiapkan data dan informasi anggaran. Nah, ini bahwa Sekretariat DPRD melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyediakan bahan, data dan informasi yang diperlukan anggota DPRD dalam membahas APBD maupun RAPBD maupun perubahan APBD. Antara lain dokumen-dokumen yang disiapkan antara lain dokumen KUA PPAS, RAPBD, LRA, kemudian hasil evaluasi program pemerintah pusat dan data pendukung lainnya. Next.
Nah ini yang keempat, pada sekretariat DPRD terkait pelaksanaan fungsi anggaran itu membahas rapat pembahasan anggaran, yaitu bahwa sekretariat DPRD memastikan seluruh proses rapat dapat berjalan dengan lancar. Di antaranya nih ada menyiapkan ruang rapat dan sarana pendukung. Nah mungkin ini teman-teman dari bagian umum yang menyiapkan sarprasnya. Kemudian menyediakan dokumentasi. Nah ini mungkin dari peran-peran tadi teman-teman bagian humas dan protokol, mengatur koordinasi antara DPR dan pemerintah daerah, sama ini mungkin dari humas dan protokol, dan memastikan jadwal pembahasan berjalan sesuai tahapannya. Jadi di fungsi inilah mungkin semua teman-teman di seluruh bagian ada peran. Kemudian yang kelima, menjamin kepatuhan terhadap regulasi, bahwa sekretariat DPRD membantu memastikan bahwa proses penganggaran APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD ini pertama harus taat terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian tata tertib DPRD, kemudian ada pedoman penyusunan APBD dari pemerintah pusat. Nah mungkin dalam yang pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya mungkin ada keluarlah Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD di tahun yang akan datang. Secara umum, sekretariat DPRD berfungsi sebagai supporting system bagi DPRD agar fungsi anggaran dapat berjalan optimal, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Oh ini tadi terlewat, ada yang keenam, ternyata ada selain fungsi yang tadi juga dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota DPRD. Nah ini juga sekretariat DPRD berperan dalam pertama menyelenggarakan bimbingan teknis, ya mungkin ini dilaksanakan oleh teman-teman di bagian umum terkait pengelolaan keuangan maupun peningkatan fungsi-fungsi DPRD, fasilitasi kunjungan kerja. Nah ini mungkin dari semua bagian terlibat, terutama di PHP. Kemudian seminar atau konsultasi terkait kebijakan anggaran maupun rapat-rapat yang lainnya. Lanjut, Mas. Nah ini saya juga ada paparan terkait tahapan penyusunan anggaran pada sekretariat DPRD, bahwa tahapan penyusunan anggaran pada satuan sendiri pada dasarnya mengikuti mekanisme penyusunan APBD pemerintah daerah. Namun disesuaikan dengan kebutuhan dan program kerja sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah pendukung DPRD. Ini ada pertama penyusunan renja atau rencana kerja, bahwa renja ini merupakan dasar penyusunan kebutuhan anggaran. Nah, kemudian sekretariat DPRD menyusun renja tahunan berdasarkan visi dan misi daerah, program kerja DPRD, mungkin kita sesuaikan dengan RKT Dewan. Kemudian kebutuhan operasional sekretariat DPRD, ya mungkin kalau di kita ada namanya program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kemudian hasil evaluasi tahun sebelumnya. Lanjut ada yang kedua terkait penyusunan RK SKPD yang memuat terkait program, kegiatan dan subkegiatan, target kinerja, rincian kebutuhan biaya dan perkiraan pendapatan dan belanja. Kemudian ada pembahasan dengan TAPD bahwa sekretariat DPRD akan membahasnya bersama TAPD. Pada tahap ini dilakukan sinkronisasi program, kegiatan subkegiatan, kemudian penyesuaian plafon anggaran, masuk ada efisiensi belanja juga, dan penyusunan kemampuan keuangan daerah. Kemudian keempat, penyusunan keuangan PPAS. Ya, bahwa sekretariat DPRD menyesuaikan kebutuhan anggarannya dengan prioritas daerah dan plafon anggaran yang telah ditentukan. Lanjut penyusunan RAPBD, bahwa seluruh RKA perangkat daerah termasuk sekretariat DPRD dihimpun menjadi RAPBD. Langkah yang keenam, pembahasan RAPBD bersama DPRD. Ya, bahwa RAPBD sekretariat DPRD ini nantinya akan dibahas juga dalam komisi-komisi terkait. Ya mungkin kalau di sekretariat DPRD ini merupakan mitra kerja dari Komisi A, selanjutnya dengan Badan Anggaran dan pemerintah daerah. Selanjutnya persetujuan penetapan APBD
setelah disepakati bersama kepala daerah dan DPRD, ditetapkan menjadi APBD melalui Perda. Lanjut. Ini langsung pelaksanaan anggaran, bahwa Sekretariat DPRD melaksanakan anggaran sesuai dengan DPA yang sudah disusun. Ini harus melalui prinsipnya efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Lanjut, terkait penataan dan pelaporannya, ini ada tahapan ke-9, terkait pencatatan keuangan, pengelolaan administrasi, penyusunan LRA, mungkin nanti ini yang peran dari di bagian perencanaan dan keuangan, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kemudian adanya evaluasi dan pertanggungjawaban. Ini akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan. Mungkin juga nanti akan dilakukan audit baik internal maupun eksternal. Kalau eksternal mungkin dari auditor BPK, kalau yang internal mungkin dari AFIP, dari inspektorat. Kemudian ada penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Mungkin laporan tahunan yang disusun di Subak TU Keuangan nih sebenarnya. Kemudian secara garis besar bahwa DPA merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah setelah APBD ditetapkan. Mungkin teman-teman juga tahu nih bahwa isi DPA antara lain berisi terkait program, kegiatan, subkegiatan, kemudian adanya rincian anggaran, target kinerja, sumber pendanaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ada sedikit ada fungsi DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, dasar pencairan dana, pedoman penggunaan anggaran, dan alat pengambilan dan pengawasan anggaran. Nah, berdasarkan yang saya sudah sampaikan tadi, ini dasar hukum dari tahapan ini yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, termasuk ada beberapa perubahan-perubahannya. Kemudian ada PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Nah, mungkin terakhir secara umum bahwa tahapan penyusunan anggaran di Sekretariat DPRD itu dimulai dari proses perencanaan program, kegiatan, subkegiatan, lanjut penyusunan kebutuhan anggaran, pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD, hingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran. Oke, mungkin itu dari saya terkait fungsi anggaran DPRD. Mungkin terkait fungsi yang lainnya akan dilanjutkan narasumber yang lainnya. Sebelum tadi saya ada pemulaan, ada pantun nih ya. Ternyata ada pantun juga nih. Mas Margono pergi ke kantor. Berangkatnya dari stasiun Bekasi. Paparan COP ini sudah saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yul. Oke teman-teman, kita sudah dapatkan ilmu yang lebih dalam dari Pak Yul. Boleh dites nggak tadi Pak Yul paparan apa? Kok nggak ada yang jawab? Oke, ya. Berikutnya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ke paparan Pak Nur Ahmad, saya mau tanya dulu. Dalam memfasilitasi fungsi anggaran, pasti banyak, bukan pasti banyak, kita semua terlibat dalam mempersiapkannya, betul? Ya, mulai dari perencanaan, rapat-rapat, penyediaan administrasi, teknis, dan lain-lain. Nah, saya mau tanya pengalaman Bapak Ibu, boleh ya? Boleh ya? Boleh? Boleh dong, oke. Mau tanya dari, saya lihat ada satu tim dari staf komisi di sini. Ada Patri. Halo Patri. Patri boleh tanya nggak? Kalau misalnya mau mempersiapkan badan anggaran di komisi tuh ngapain sih? Apa kesulitannya dan tantangannya apa? Ya, kita sebagai ASN di DPRD kan kita melayani anggota dan menjembatani dalam acara sama eksekutif
untuk menunjang pelaksanaan tugas itu dengan baik. Contoh salah satu jauh-jauh hari kan sudah ditetapkan Banmus jadwal. Setelah kita lihat kita harus menyiapkan undangan. Kita setelah koordinasi undangan selesai, kita harus buru-buru menyampaikan ke eksekutif, walaupun itu draft apapun kita bisa WA atau apapun, agar waktu sebelum rapat paling enggak 3 hari atau 5 hari bahan itu udah diterima, anggota belum pelajarin. Semoga dengan harapannya rapat itu dapat berjalan lancar dan kita bisa bikin laporan dengan secepatnya agar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada satu video yang merekap kegiatan rekan-rekan di Sekretariat DPRD. Mari kita saksikan. Mari kita dengarkan paparan dari Bapak Nur Ahmad terkait fungsi Sekretariat Dewan dalam memfasilitasi fungsi fungsi pembentukan perda dan juga fungsi pengawasan. Untuk Bapak Nur Ahmad dipersilakan. Terima kasih Mbak Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Baik, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Yul dasar hukum kita untuk memfasilitasi melaksanakan tugas kita terkait fungsi dewan, fungsi anggaran, fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan. Itu tadi sudah disampaikan di slide di awal-awal tadi, ada PP 12, ada Permendagri, ada undang-undang semuanya. Baik, yang untuk giliran saya ini fungsi pembentukan peraturan daerah. Peran Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi pembentukan peraturan daerah itu kayak apa? Tapi sebelum saya sampaikan perannya, fungsinya apa, itu kita tahu dulu apa sih peraturan daerah itu, bagaimana sih cara atau alur mekanisme prosedur pembentukan peraturan daerah itu. Jadi ada 5 tahapan dalam pembentukan peraturan daerah. Yang pertama itu ada perencanaan, kemudian penyusunan. Nah, penyusunan ini penyusunan naskah akademik atau draft raperda yang itu memang menjadi salah satu persyaratan. Naskah akademik tidak menjadi persyaratan mutlak kalau itu perubahan. Jadi itu bisa kalau baru usulan yang baru itu naskah akademik diperlukan. Tapi kalau hanya perubahan itu cukup kajian penjelasan. Yang intinya di situ ada kajian bahwa untuk itu perlu dilakukan perubahan terkait perda itu. Kemudian yang tahap ketiganya adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini ada di ranah DPRD bersama eksekutif, terutama di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kemudian nanti dari tahapan ini akan kami sampaikan juga alur bagaimana menyusun
pembahasan peraturan daerah. Dan setelah pembahasan itu ada penetapan. Nah, penetapan ini merupakan hasil dari pembahasan yang dilaksanakan bersama antara eksekutif dengan DPRD. Kemudian setelah pembahasan itu selesai, disahkan di forum paripurna, itu ada dua, nanti akan saya ceritakan di slide berikutnya. Itu ada pengundangan yang dilaksanakan oleh eksekutif di Biro Hukum. Kemudian berikutnya, nah ini akan saya ceritakan slide berikutnya untuk alur penyusunan Propemperda. Jadi ini perlu banget perlu banget teman-teman semuanya paham dan tahu ya. Karena pengalaman saya di Setwan sudah 26 tahun. Pertama di Setwan itu di bagian umum. Saya 12 tahun di bagian umum. Selama 12 tahun itu saya tidak paham, tidak tahu kalau ada orang nanya bagaimana sih menyusun perda, mengusulkan perda. Nah ini makanya saya kepengen teman-teman semuanya yang ada di sini dan di Setwan dan yang mengikuti kegiatan ini bisa paham bagaimana sih alur penyusunan pembentukan peraturan daerah. Baik, tadi yang sebelumnya tadi untuk yang Propemperda, alur penyusunan Propemperda. Alur penyusunan Propemperda ini merupakan langkah awal bagaimana perda itu nanti dibentuk, diusulkan, atau ini merupakan perencanaan untuk tahun berikutnya. Propemperda ini disusun umpamanya untuk tahun ini itu menyusun rancangan Propemperda untuk tahun 2027. Nah ini alurnya. Yang pertama dari Ketua DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Gubernur, kepada pimpinan komisi dan fraksi itu agar mengajukan usulan perda apa yang mau dibahas di tahun besok. Nah ini kemudian setelah surat kita kirimkan, nanti dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengusulkan atau menyampaikan draft jadwal yang nanti dibahas di Badan Musyawarah. Dan ini penting, kenapa? Karena supaya dari eksekutif dan dari kalau ada inisiatif dewan, mereka juga siap-siap mempersiapkan administrasi atau berkas yang diperlukan seperti tadi yang saya sampaikan, naskah akademik atau draft raperda. Kemudian yang tahap 3 ini pendistribusian bahan usulan raperda. Ini banyak sekali pengalaman tahun kemarin itu tahun 2025 untuk menyusun Propemperda 2026 itu ada usulan hampir 90 judul raperda. Nah, ini kan sangat tidak mungkin, walaupun satu periode bahas 90 itu kayaknya hampir mustahil lah kalau melihat kegiatan kepadatan dewan. Untuk itu perlulah dilakukan kompilasi dulu, kemudian disusun skala prioritas. Skala prioritas itu ada aturan juga, alurnya juga, apa yang patut, apa yang menjadi supaya perda usulan itu bisa masuk ke Propemperda. Pertama, itu kalau merupakan turunan dari undang-undang, amanat undang-undang. Kemudian kalau itu memang kebutuhan dari masyarakat, aspirasi masyarakat. Kemudian juga kalau itu terkait dengan otonomi daerah. Dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi dari semuanya usulan yang masuk itu hampir 50% lebih ada dasar hukumnya, ada alasannya. Nah untuk itu supaya mensortir lagi dari Bapemperda itu membuat lagi tahapan lagi, siapa dari pengusul itu yang sudah siap. Sudah siap dalam arti kata sudah siap naskah akademiknya dan sudah siap draft raperdanya. Karena pengalaman sebelumnya itu banyak usulan yang masuk ke Propemperda, tapi begitu masuk jadwal pembahasan mereka ternyata naskah akademik masih belum siap, draft raperda masih belum siap. Akhirnya target yang sudah kita tetapkan itu tidak tercapai. Bukan kesalahan ada di DPRD atau Bapemperda, tapi memang ada kesalahan juga dari pengusung.
baik itu dari inisiatif dewan ataupun inisiatif eksekutif, itu ternyata kelengkapannya atau syaratnya itu tuh belum ada. Nah kemudian untuk supaya memperkaya perda apa yang masuk, Bapemperda itu melaksanakan rapat dengan pendapat. Kita undang seluruh stakeholder, usulan-usulan apa. Tapi dari rekapitulasi bahan judul rapat yang masuk kita juga share juga. Jadi masyarakat juga bisa kontrol. Nah itu nanti ada kami nanti di berikutnya ada slide Silegda. Kami punya sistem aplikasi Silegda yang fungsinya untuk alat kontrol masyarakat ke kinerja Bapemperda dan DPRD. Kemudian setelah pembahasan yang dilakukan sudah tersaring diputuskan ada berapa yang masuk, kemudian dilaporkan di paripurna dan hasilnya berupa keputusan DPRD. Keputusan DPRD ini merupakan target Bapemperda untuk tahun depan. Kemudian finalisasi penyusunan Bapemperda ini bersama eksekutif itu dilaksanakan juga bersama Biro Hukum dan yang usulan dari SKPD yang masuk. Jadi dari kayak tahun ini itu ada 90-an usulan judul raperda, hanya 20 yang bisa masuk. Dan itu ada target-target kita itu juga menjadi salah satu tolok indikator penilaian dari BPS. 2 tahun belakangan sebelum tahun kemarin itu DKI itu termasuk capaiannya yang rendah. Jadi kemudian kami dari Setwan koordinasi dengan pimpinan Bapemperda supaya bagaimana penilaian atau target itu bisa tercapai. Kami koordinasi terus bagaimana menyusun strategi supaya pembahasan berjalan lancar, terus produksi produk dari perda itu juga bagus, juga lumayan. Kita tidak hanya DPRD berusaha tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Itu harus dijaga kualitas dari perda itu. Baik, slide berikutnya. Nah, ini adalah alur dan tahapan pembentukan peraturan daerah dari DPRD. Jadi ada usulan dari DPRD atau inisiatif DPRD dan inisiatif eksekutif. Inisiatif DPRD ini lebih agak panjang jalurnya. Kenapa? Karena walaupun sudah masuk Bapemperda, tapi waktu saat dibahas itu harus disetujui dalam forum paripurna. Itu yang membedakan salah satu tahapan yang tidak ada di usulan inisiatif eksekutif. Baik, ini alurnya ya, tidak perlu saya bacakan semuanya ya. Nanti karena ada mirip dengan yang alur berikutnya. Alur yang berikutnya yang inisiatif gubernur. Ini alur tahapan pembentukan peraturan daerah usulan eksekutif. Ini ada cabang 2 itu nanti bisa saya sampaikan ya. Yang pertama, gubernur menyampaikan surat usulan pembahasan kepada DPRD. Kemudian setelah surat itu disampaikan, disposisi ketua DPRD ke ketua Bapemperda. Nah, kemudian setelah ketua Bapemperda melakukan kajian terhadap isi dari perda dan naskah akademiknya, Bapemperda mengusulkan untuk dijadwalkan di badan musyawarah. Ini tahap 2. Nah, kemudian di tahap 3 ini adalah isi dari jadwal dari Bamus. Yang pertama itu pasti paripurna pidato gubernur. Kemudian tahapan kedua itu adalah pandangan umum fraksi. Pandangan umum fraksi terhadap raperda yang diusulkan. Di situ fraksi melakukan penilaian atau pandangan-pandangannya terhadap isi raperda itu. Nah, itu semua akan disampaikan dalam forum rapat paripurna pandangan umum fraksi. Dan dari forum pandangan umum fraksi itu gubernur menyampaikan jawaban atas apa yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh 9 fraksi yang ada di DPRD. Kemudian itu ada 3 paripurna ya. Kemudian setelah paripurna itu untuk memperkaya
isi dari raperda atau masukan-masukan mana yang patut atau mana yang harus dipilih, itu Bapemda melakukan rapat dengar pendapat, mengundang stakeholder yang terkait, dan juga kita mengundang narasumber dari ahli lah, baik dari kementerian maupun dari profesional terkait dari isi naskah akademik dan raperda tersebut. Dalam pelaksanaan pembahasan ini Bapemda mengundang komisi terkait dan juga SKPD terkait untuk melakukan pembahasan pasal per pasal. Dari hasil pembahasan ini, setelah diselesaikan semuanya pembahasan di forum rapat kerja Bapemda dengan OPD dan komisi, itu akan dilaporkan di forum Rapimgab, rapat pimpinan gabungan. Di situ Bapemda melaporkan baik tahapan maupun isi dari pembahasannya. Itu biasanya ada tambahan pasal, pengurangan bab, perubahan ataupun tipu pun semuanya akan disampaikan, dilaporkan Bapemda di forum Rapimgab. Di situ semua pimpinan, baik pimpinan komisi, fraksi maupun pimpinan dewan dapat memberikan masukan atau saran. Kemudian dari hasil ini, nah ini untuk yang di atas. Ini kalau itu disetujuin, hasilnya itu nanti akan disampaikan ke Kemendagri untuk fasilitasi Kemendagri. Nah, kalau yang di bawahnya, yang nomor 4 bawah yang kuning itu ada 2 perda beda nih. Perda yang difasilitasi Kemendagri itu perda yang sifatnya umum. Tapi kalau kayak APBD, RPJMD, terus pajak retribusi, itu setelah dibahas itu bisa diparipurnakan, ditetapkan. Hasil paripurnanya itu nanti dilakukan evaluasi kayak APBD itu kan setelah paripurna penetapan itu dievaluasi oleh Kemendagri. Nah ini yang mungkin teman-teman juga harus tahu. Kok perda ini nggak melalui fasilitasi? Nah itu harus tahu perda apa yang melalui fasilitasi dan apa yang evaluasi, kayak gitu. Ya, next. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman sebenarnya bisa melihat lebih simpel lagi dari sistem kita punya sistem, dan saya harap juga teman-teman juga bisa semua membuka web DPRD DKI. Di situ ada fitur Silegda, sistem legislasi daerah. Kenapa namanya legislasi? Karena hanya untuk singkatan saja biar lebih mudah penyebutannya, lebih familiar ya. Jadi ini di sini fitur ini menggambarkan alur penyusunan perda dan alur pembahasan perda, dan juga hasil dokumentasi hasil pembahasan. Di situ semuanya bisa dibuka juga lewat handphone. Jadi dimanapun Bapak Ibu semuanya memerlukan informasi terkait perda, bisa buka web DPRD DKI dan buka fitur Silegda, dan mau perda apa, sampai di mana progresnya, Bapak Ibu bisa melihat di situ. Ya, dan hasil rapatnya apa itu juga bisa lihat di situ. Laporannya semua diupload di situ. Ya, next. Nah, jadi ini yang sesuai dengan judul kita, peran sekretaris dewan dalam pelaksanaan fungsi pembentukan daerah ini ada ini. Yang pertama, kita di Sewan itu menyediakan dukungan administratif. Ini bisa kita baca semua, yaitu pertama menyiapkan jadwal rapat kerja, rapat-rapat RDPU, dan menyiapkan dokumen atau bahan rapat yang diperlukan dalam rapat kerja tersebut. Dan juga dari Sekretariat Dewan juga menyusun notulensi, risalah rapat, dan juga mengarsipkan dokumen-dokumen rapat. Kemudian Sekretariat Dewan juga memberikan dukungan teknis terhadap alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Bapemda dalam penyediaan tenaga ahli atau staf pendukung. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu ketahui sesuai dengan ketentuan PP juga, bahwa setiap alat kelengkapan Dewan itu dapat disupport, dapat didukung oleh tenaga ahli.
masing-masing alat kelengkapan dewan ada 3. Jadi di sekretariat DPRD kita menyediakan tenaga ahli tetap untuk dewan itu ada 39 orang. Setiap fraksi satu tenaga ahli, 1 AKD, 3 tenaga ahli. Itu mungkin hanya informasi ya, dan saya pikir teman-teman juga harus paham juga, harus tahu juga. Kemudian memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah untuk tadi terkait dengan bahan rapat atau dokumen-dokumen yang diperlukan di forum rapat untuk Bapemda, dan juga memfasilitasi beberapa kajian untuk memperkaya dalam pembahasan penyusunan perda. Kemudian memfasilitasi juga penyusunan naskah akademik manakala itu dibutuhkan, terutama naskah akademik untuk inisiatif DPRD. Kita dari Setwan menyiapkan anggaran sampai dengan penyusunannya, sampai dengan bahan itu jadi, sehingga menjadi bahan DPRD menyusun draft raperdanya juga. Kemudian yang ketiga, ya ini bagian ini banyak sekali disupport oleh di luar bagian persidangan, terutama bagian umum dan bagian humas. Di sini menyiapkan ruang rapat, sarana pendukung, dan juga menyediakan dokumentasi dan mengatur koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah. Dan juga memastikan jadwal pembahasan itu tidak meleset, bisa tepat waktu. Kenapa? Karena kalau bergeser jadwal otomatis akan menggeser juga kegiatan-kegiatan yang lain. Ini mungkin kita teman-teman komisi, teman-teman yang lain juga dari bagian produk hukum persidangan selalu cermat juga dalam menyusun atau menyampaikan informasi terkait kegiatan-kegiatan DPRD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Badan Musyawarah. Baik, berikutnya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan untuk pembentukan peraturan daerah. Dan sekarang fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini diatur di pasal 21 PP 12 tahun 2018. Jadi fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 1. Pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah. Jadi di sini DPRD dapat melakukan pengawasan langsung terhadap produk hukum, baik itu perda maupun perkada. Nah, hasil dari fungsi pengawasan itu sebenarnya bisa juga diusulkan yang tadi saya sampaikan pertama. Jadi inisiatifnya kalau memang hasil dari pengawasan itu perda atau produk hukum itu sudah tidak sesuai dengan di lapangan, diusulkan untuk perubahan kayak gitu. Kemudian pelaksanaan peraturan perundangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, ini maksudnya adalah manakala ada undang-undang yang baru seperti undang-undang dikaji, itu fungsi pengawas juga bisa mengusulkan, oh berarti harus segera ada turunan dari undang-undang dikaji. Kapan itu harus mulai dilaksanakan? Itu dari Bapemda terutama yang harus segera melakukan kajian-kajian terhadap undang-undang baru yang menyangkut DKI. Kemudian juga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil LHP BPK. Nah, ini juga bisa seluruh anggota dewan. Nah, ini di sini di komisi-komisi biasanya. Tidak hanya temuan di sana, tapi temuan di Pemprov DKI Jakarta. Itu dilaporkan di kebenaran di besok ada forum paripurna LHP BPK jam 10 pagi. Itu forum paripurna LHP BPK. Nah, temuan itu yang disampaikan itu menjadi bahan dari seluruh anggota dewan untuk melakukan fungsinya, melaksanakan fungsi pengawasannya. Demikian. Lanjut. Nah, ini alur fungsi pengawasan yang di luar tadi ya. Jadi komisi itu merupakan alat kelengkapan dewan yang menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD yang dilaksanakan oleh komisi 5 komisi A, B, C, D, E. Dan badan pun juga bisa seperti badan atau alat AKD yang ditetapkan itu pansus. Dapat dibentuk pansus manakala temuan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh satu komisi.
dibentuklah panitia khusus yang idealnya adalah anggotanya dari komisi terkait, 2 komisi umpamanya tentang apa ya, tentang lingkungan hidup, kebersihan ada di komisi D. Tapi untuk dampaknya itu ke masyarakat. Nah, kalau untuk merubah mengusahakan perdaya itu berarti harus ada pansus yang idealnya adalah anggotanya kalau untuk kemasyarakatan itu ada di komisi A dan komisi E. Itu dapat dibentuk pansus yang anggotanya pansus itu dari komisi B, komisi A dan komisi E. Yang notabene mitra kerja OPD-nya itu di komisi-komisi terkait, jadi lebih mudah saat melakukan atau mengundang rapat-rapat dan penyiapan bahan-bahannya. Dan biasanya komisi untuk bahan-bahan rapat dengan mitra kerja itu sudah banyak ya, sudah terhimpun dari staf komisi, sudah menghimpun, biasanya lebih rapi. Kemudian pengumpulan informasi apapun dari aspirasi masyarakat, baik dari medsos maupun dari masyarakat, itu dapat dihimpun dan itu menjadi bahan untuk rapat kerja oleh komisi maupun oleh pansus. Dan kemudian AKD atau dari komisi atau pansus itu melakukan pembahasan dengan mitra kerja dan juga dengan AKD yang terkait juga bisa, manakala itu diperlukan. Nah, ini tahapannya sampai dengan nanti hasil terakhirnya adalah rekomendasi atas temuan pansus atau komisi. Itu dilaporkan kepada ketua DPRD dan ketua DPRD akan meneruskan kepada gubernur, karena percuma kalau hasil temuan itu, hasil pengawasan itu tidak dilanjutkan, tidak diketahui oleh eksekutif. Makanya ketua DPRD meneruskan atau menyampaikan hasil temuan rekomendasi itu kepada gubernur dengan harapan gubernur bisa menindaklanjuti kepada SKPD kelemahan-kelemahan apa yang ada di lapangan. Itu kira-kira begitu ya. Lanjut. Nah, ini sebenarnya sama ya, peran sekretaris DPRD dalam fungsi pengawasan sama seperti peran DPRD dalam anggaran dan juga dalam pembentukan peraturan daerah. Semuanya menyediakan dukungan administratif, fasilitasi rapat, dan memberikan dukungan teknis kepada AKD. Itu dari lanjut. Itu cukup sekian dari saya. Nah, ini ada satu lagi gambar, teman-teman bisa lihat ini. Ada yang aneh enggak? Nah, ini saya minta teman-teman bisa coba baca ini, sampaikan ini, ada hadiahnya yang paling dekat. Oke, siapa? Yuk, jadi Desi. Oh, tapi sebenarnya ini forumnya Mbak Vina ya. Silakan Mbak. Ini kan global, nggak apa-apa. Dalam gambar ini sepertinya untuk mendapatkan satu persepsi yang sama, saling berkontribusi di masing-masing bagian umum, bagian keuangan, bagian produk hukum dan pengkajian, bagian humas, itu saling berkolaborasi menjalankan visi yang sama untuk mencapai satu tujuan bersama untuk kepentingan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Iya betul, terima kasih. Tapi saya akan lengkapin. Jadi gini teman-teman ya, ini ibarat kendaraan nih Sekwan nih. Kemudian ada supirnya nih, komandonya nih. Komando di sini siapa? Pak Sekwan ya, baik. Kemudian Pak Sekwan ini tidak bisa jalan sendiri kalau tidak disupport, didukung oleh 4 bagian, 4 roda ini. Jadi harapannya 4 roda ini juga tidak boleh ada yang kempes atau ada lebih kencang anginnya. Harus sama. Jangan menguatkan satu bagian. Kalau bagian yang lemah harus dibantu juga, disupport juga, karena kita saling mendukung. Jadi untuk mencapai tujuan kita ukuran ban juga anginnya harus sesuai proporsional. Bagaimana penumpangnya, bagaimana muatannya, dan tujuannya ke apa, untuk apa. Kalau itu sudah proporsional sesuai dengan aturan semuanya, dengan dikomando yang baik, komando yang jelas, itu komando akan turun ke bawah juga akan jelas juga. Jadi kita bisa mengikuti bersama untuk mensupport, mendukung kelancaran
tugas untuk mencapai target Setwan dan DPRD. Demikian, terima kasih. Kita sudah dengarkan paparan dari Pak Ayul dan Pak Nur Ahmad. Sekarang boleh buka sesi tanya jawab, Pak? Boleh. Ada yang mau bertanya? Oke, bijak pertama, Bu Deni kedua, Pak Haris Vina, ketiga. Yang nanya ada hadiahnya enggak? Ada nggak ya? Ada deh. Ada. Oh, Bu Deni ada kan? Ada, ternyata ada. Ya, boleh dari bijak dulu. Oke, terima kasih Mbak Vina kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua. Izin Pak Nur, Pak Ayul, izin bertanya. Tadi mungkin Pak Nur membahas terkait fungsi pembentukan perda ya Pak. Dan di mana perda itu bisa diajukan atas inisiatif DPRD maupun inisiatif gubernur. Mungkin selama saya setahun di sini kurang lebih saya turut serta untuk memfasilitasi untuk usulan gubernur Pak. Tapi mungkin tadi dijelaskan ada inisiatif DPRD. Kalau menurut sependek pemahaman saya, secara historis ini cukup terbatas ya Pak. Maksudnya usulan dari inisiatif DPRD. Paling kalau setahu saya itu hanya ada Perda nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif DPRD. Nah kira-kira Pak, mungkin kalau alur kita bisa baca Pak di peraturan gitu kan. Tapi kita pengen tahu Pak, peran kita khususnya di Peragian Produk Hukum dan Pengkajian untuk in charge dalam memfasilitasi proses pengusulan atau pembahasan inisiatif DPRD itu seperti apa Pak? Bagaimana positioning kita, bagaimana kita membantu Bapak Perdanya secara teknis, dan mungkin Pak Nur karena pengalamannya sudah banyak bisa sharing Pak ke kita untuk pelaksananya seperti apa. Mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bijak, inisiatif Dewan itu terakhir kalau tidak salah 2017. Itu ada 4 inisiatif Dewan. Itu seingat saya Siskesda, CSR, KTR, sama pendidikan. Nah itu sampai dengan berapa kali periode itu tidak tuntas. Dan akhirnya sekitar tahun 2022 itu didorong menjadi inisiatif eksekutif. Dan akhirnya tahun kemarin selesai untuk KTR. Untuk Siskesda pendidikan selesai dan Siskesda proses. CSR mungkin akan diusulkan lagi. Jadi ini alasannya kenapa kok sampai sekarang belum ada lagi inisiatif Dewan. Itu memang pertama dari Bapemperda yang sebelumnya, Bapemperda periode yang lalu itu juga melihat kalau itu menjadi inisiatif Dewan, alurnya tadi yang sampaikan lebih panjang. Dan juga perlu effort yang lebih karena mempersiapkan naskah akademik dan draft raperdanya. Selalu dalam penyusunan Bapemperda di forum di situ sampaikan anggota Bapemperda, yaudah inisiatif jadikan inisiatif eksekutif saja karena SDM-nya dan itunya lebih leluasa. Kalau untuk Dewan akan mensupport walaupun usulannya disepakatin bersama ya itu. Jadi tapi insya Allah untuk tahun besok mudah-mudahan ada inisiatif eksekutif dan berarti dari teman-teman Setwan juga persiapannya juga harus lebih, kerjasamanya juga harus lebih. Yang disampaikan sinerginya juga harus lebih. Karena ini beda dengan alur yang biasanya. Di situ kita menyiapkan naskah akademik, menyiapkan draft raperdanya, terus juga harus ada harmonisasi juga persyaratan ke Kanwil Kumham, Kanwil Hukum, dan juga nanti koordinasi juga dengan Biro Hukum. Setelah nanti diusulkan jadi, kemudian diparipurnakan, disahkan menjadi inisiatif Dewan, baru nanti masuk ke alur tahapan seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu. Cukup. Ya, terima kasih. Gitu. Terima kasih.
Saya ingin menanyakan bahwa bagaimana peran serta Sekretariat DPRD dalam menjembatani usulan anggota Dewan yang menyatakan waktu itu ketika Rapim bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan anggota Dewan yang lain di luar Bapemperda ingin memastikan usulannya masuk ke dalam Raperda yang akan disahkan oleh Bapemperda. Waktu itu di Rapim kalau nggak salah waktu pembahasan yang lingkungan hidup dan pembangunan keluarga, di situ memastikan dulu kan ada pembahasan rapat gabungan komisi yang sebelum dilakukan sebelum Rapim penelitian terakhir pembahasan Raperda itu dilakukan rapat gabungan komisi-komisi. Nah, anggota Dewan di situ ingin memastikan bahwa usulan pasal per pasalnya masuk dan terakomodir di dalam hasil pembahasan yang dihasilkan oleh Bapemperda tersebut. Jadi pertanyaannya adalah sejauh mana peran serta Sekretariat Dewan dalam menjembatani terhadap usulan anggota Dewan tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, bagus, pertanyaan bagus. Berarti Bu Desi waktu Rapim ikut mencatat juga dan menyusun laporannya juga. Makasih, tepuk tangan buat Bu Desi. Ya, benar ya. Itu memang kebenaran saya juga ikut Rapimnya dan sebenarnya usulan dari anggota Dewan tersebut sebenarnya sudah masuk. Itu kan usulan dari fraksi melalui PU fraksi. Sebenarnya dari teman-teman dari Subbak PHP Produk Hukum dan Pengkajian itu juga mengkompilasi usulan-usulan atau pertanyaan-pertanyaan yang dari PU fraksi, dikompilasi semuanya, kemudian sebagai bahan pembahasan Bapemperda dengan eksekutif. Dan sekarang pun juga dari pihak undangan itu kita libatkan juga, kita undang juga komisi terkait. Dan sebenarnya pertanyaan itu disampaikan melalui fraksi atau sama anggota. Kalau yang menanya itu bukan anggota Bapemperda, dia bisa menyampaikan pertanyaan itu atau masukannya itu yang di luar PU melalui anggota fraksi yang duduk di Bapemperda. Sebenarnya hal itu sudah diakomodir oleh bagian Subbak Produk Hukum dan Pengkajian, semuanya kita akomodir, masukan fraksi, bahkan dalam RDPU pun kita undang terbuka. Siapa yang memberikan masukan itu kita himpun, kita untuk pengayaan dalam pembahasan pasal-pasal disampaikan semuanya ke Bapemperda. Jadi izin pimpinan narasumber tadi menjelaskan terkait naskah akademik itu merupakan satu syarat penting. Nah, yang jadi pertanyaan saya, landasan apa atau dasar apa bahwa naskah akademik itu jadi dikatakan layak? Dasarnya apa? Yang kedua, terkait di luar konteks ini, misalnya dalam 1 tahun anggaran ternyata pembahasan itu apakah ada mencapai target harus sekian perda dibahas, atau kalau seandainya tidak sama sekali ada pembahasan itu apakah ada sanksi atau tidak? Itu aja Pak, terima kasih. Jadi naskah akademik merupakan salah satu syarat yang penting yang harus disiapkan atau dilengkapi dalam proses penyusunan sebuah peraturan daerah. Jadi itu diatur di Permendagri 80 yang kemudian dirubah menjadi Permendagri 120 2018. Di situ syarat-syarat harus ada naskah akademik. Nah, ini untuk informasi juga bahwa tidak harus selalu naskah akademik. Tapi saya pernah dengar juga penyusunan itu juga bisa melakukan dengan metode RIA. Mungkin nanti saya pernah dengar itu RIA itu apa tadi Kak? Oh, bukan dulu. Itu ada sistem penyusunnya. Jadi tidak dengan penilaian itu, tapi dengan sistem itu lebih memudahkan. Tapi itu pun hal baru dan waktu itu pun juga disampaikan dari Kemendagri, Pak Direktur Produk Hukum Daerah yang menyampaikan itu. Kemudian target ya.
apakah kalau tidak tercapai target penyusunan perda itu kena sanksi. Sanksi di aturan tidak ada aturan menyebabkan langsung DPRD kena sanksi kalau tidak memenuhi target. Cuman sanksinya itu kalau kita capaian targetnya kecil, berarti target yang kita tetapkan itu tidak boleh lebih besar karena ada hitungannya. Jadi produk yang disahkan sekarang, hasil sekarang itu plus 20 target yang kita tetapkan besok itu sejumlah produk yang ditetapkan sekarang ditambah 25%. Jadi umpamanya tahun ini 20 selesai, tahun besok kita bisa menyusun apa mentargetkan di Propemperda itu dari 20 jumlah yang sudah diselesaikan plus 25%, tambah 5 jadi bisa 25. Tapi untuk sanksi selama ini di PP, di Undang-Undang, di Permendagri itu belum diatur. Dan itu target itu jadi monitor sejauh mana sih produktivitas atau kinerja DPRD itu dimonitor oleh BPS. Mungkin itu jawaban saya dan informasinya begitu. Oke, karena keterbatasan waktu, jika masih ada pertanyaan nanti boleh tanya Pak Nur Ahmad dan Pak Ayul di luar sesi, boleh ya? Ya, Japri, ya oke. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai di tahap akhir COP, Community of Practice, karena setelah ini kita masih ada satu sesi lagi mendengarkan cerita dari seorang legenda. Oke, tapi sebelumnya saya harus tutup ini dulu. Jadi izinkan saya menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan, yaitu bahwa Sekretariat DPRD sangat berperan penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan, mulai dari perencanaan, mulai dari awal sampai pada tahap pengesahan. So, terima kasih untuk kita semua. Tolong tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu semua. Untuk tim Sekretariat DPRD dari bagian perencanaan dan keuangan, mana suaranya? Dari bagian umum, suaranya? Dari bagian produk hukum dan persidangan? Dari bagian humas dan protokol? Terima kasih untuk semuanya, rekan-rekan yang sudah mendukung Bapak Sekretaris DPRD kita. Sehingga mobil yang tadi rodanya ada 4 lurus semua itu bisa jalan ya. Oke, semoga dengan adanya kerjasama di antara kita semua, rekan-rekan PNS, CPNS, tenaga ahli, dan PJLP, seluruh kinerja kita dalam pelayanan ke DPRD dapat maksimal. Itu dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator Kak Elvina. Baik, Bapak dan Ibu, pada kegiatan COP kali ini ada yang berbeda. Tadi sudah sedikit di-spill ya. Boleh. Akan ada sharing pengalaman dari sang legenda Setwan. Baik, mari langsung saja ya. Kali ini ada sesi harvesting, yaitu sharing pengalaman. Yang sharing ini akan diisi oleh senior kita, sebutannya Papi ya. Baik, kepada yang terhormat Bapak Asril Pinayungan RSH MSI, dipersilakan. Terima kasih, izin Pak Sekwan, para Kabak, para Kasubag. Pak Eko, saya sebenarnya ketemu Pak Eko itu tahun 91 ketika Rapim. Setiap Rapim dulu namanya namanya Kasubag Raperda. Dari dulu ada 5 bagian. Humas protokol, umum, keuangan, persidangan, dan perundang-undangan. Kami masuk di perundang-undangan nih. Ya kan? Jadi kalau dulu namanya Raperda, rancangan peraturan daerah. Raperdanya itu langsung dari eksekutif ke kita.
Kita bahas sama, ada pemandangan umum ya Pak Nur ya, ada jawaban pemandangan umum. Setelah itu ada pembahasan. Pembahasannya nggak pernah lebih dari 3 hari. Itu sudah clear, sudah jadi. Baru dirapim. Rapimnya rapim internal dulu, internal tim perumus namanya dulu. Tim perumus itu misalkan perda tentang pariwisata. Ketuanya itu pasti dari usulan dari Komisi B. Komisi A ex officio dia masuk karena di bagian hukum. Jadi kita membuat surat edaran bahwa untuk komisi yang menangani, Komisi A dan Komisi B 4 orang. Selebihnya 3 orang. Itu yang dimaksud namanya tim perumus. Nanti ada SK-nya tuh Pak Sekwan. Jadi tim perumus ini yang memang melaksanakan pembahasan perda itu. Tapi pembahasan perda itu tidak pernah lebih dari 3 hari, paling lama seminggu itu selesai. Gitu. Jadi sama, ada pemandangan umum, ada jawaban pemandangan umum. Ya kami dulu di sini sama Pak Ayul, sama Bu Dameria, sama saya, terus sama Mas Pupung, Mbak Fitri yang di bagian perundang-undangan. Karena dulu staf nggak ada yang mau ke perundang-undangan. Karena kasubagnya jeger semua. Itu. Nah, setelah itu dia sudah matang dari eksekutif. Misalnya perda pariwisata. Ada naskah akademiknya. Kita kasihkan ke anggota dewan semuanya, kita bagikan tuh perdanya. Ya kan? Terus langsung kita banmuskan pemandangan umum, penyampaian dari Pak Gubernur, pemandangan umum, jawaban pemandangan umum, terus pembahasan raperdanya itu sendiri. Pada saat itu setiap pembahasan dilaksanakan di Hotel Salak Bogor. Itu. Jadi hanya 3 hari Pak Sekwan. 3 hari itu selesai. Pasal per pasal tuh. 3 hari. Jadi kenapa tahun 2004 itu sampai 20 perda disahkan? 2024. Itu. Jadi karena memang pembahasannya nggak lama. Jadi setiap pembahasan itu kalau memang kontinu sebulan Pak Sekwan selesai. Pasal per pasal, ketika nanti ada pasal yang memang krusial ditahan terus nanti dirapimkan antara tim perumus dengan dinasnya, terus pimpinan eksekutif. Jadi kalau bahasa kita dulu rapat internal ya Pak Ayul ya, untuk menyelesaikan itu. Jadi nanti rapat lagi tim perumus, hasilnya yaitu jadi pasal yang 1 itu selesai Pak. Jadi nggak pernah lebih dari 3 hari Pak. Kita pembahasannya itu 3 hari. Ya paling lama kalau memang dibahas lagi 3 hari lagi kemudian ditambah. Makanya kenapa kalau misalnya zaman dulu itu tim perumus itu jadi idola di teman-teman semua yang dulu pernah merasakan itu loh. Karena cepat, hanya 2 minggu, 3 minggu selesai Pak Sekwan. Makanya setiap apa? Cair apanya? Cair. Itu. Jadi sama juga pembahasan APBD diperdakan juga. Cuman kalau APBD adanya di Grand Cempaka selalu dari dulu. Sama pembahasannya. Dia juga nggak lama, hanya sekitar sama 2 minggu 3 minggu juga selesai. Karena di situ pembahasan pasal paling yang lama kalau APBD itu ketika kita nunggu angka dari eksekutif, waktu itu Biro Keuangan. Angkanya berapa? Itu yang lama, bisa 2 hari 3 hari. Karena kan kalau dulu kan masih manual ya, jadi ketemunya bolak-balik aja anggota dewan dengan kegiatan itu. Saya juga di Raperda itu saya 10 tahun. Ketika saya keluar namanya Balekda. Nah, setelah Balekda sekarang Bapemperda. Sebenarnya harusnya lebih cepat lagi ketika Bapemperda, karena udah badan pembentukan perda sudah jadi satu sebenarnya. Kalau dulu kan setiap itu minta lagi setiap komisi siapa nih usulannya, ketuanya siapa, ya kan? Nah kalau sekarang kan sebenarnya Bapemperda nih udah ada nih Pak Nur, ya kan? Sebenarnya harusnya lebih cepat. Kalau ini menurut saya ya, jangan dilaporkan juga sama ketuanya nanti. Karena udah ada wadahnya gitu loh. Kalau dulu kan Raperda datang tim perumus nyusun lagi seperti itu.
Makanya saya bilang kok Bapemperda kadang-kadang rapatnya bisa 2 bulan 3 bulan ya. Ya 2 bulan 3 bulan ulang lagi karena saya tahu kan tanda tangan permintaan komisi apa konsumsinya. Ya nggak selesai nih bro. Lah gitu. Belum ada bisikan dari eksekutif. Kalau saya sama Pak Eko ini dulu setiap rapimnya tim perumus mau disahkan, beliau menjadi Bapeda ya Pak, dari Bapeda ya Pak, perwakilan dari Bapeda ya Bapak, dari Bapeda, sama Pak Haris juga gitu loh. Jadi memang kami ketemunya di rapim itu sama pembahasan. Kalau pembahasan dulu Pak Sekwan eksekutifnya diundang semua Pak, yang memang menguasainya itu sama asistennya semua harus ada semua Pak. Jadi memang pasal per pasalnya memang ya kalau memang dari anggota minta seperti ini tim perumus jadi keputusannya ada di asisten Pak, cepet Pak. Gitu. Karena ikut semua, karena waktunya memang 3 hari Pak Sekwan. Nggak pernah lebih kita gitu loh. Tuh, itu yang pernah saya alami. Ya kan? Saya juga setelah dari Raperda turun ke komisi. Saya yang belum saya masukin hanya di bagian keuangan aja memang. Iya, kalau dulu ada Pak Sekwan the untouchable. Jadi bagian subbak perlengkapan sama keuangan Pak tidak akan tersentuh kalau nggak punya anggota dewan yang nenteng. Nah, yang dipindahin cuman perundang-undangan persidangan humas. Itu aja yang dubak-ubak. Kayak Nur Rahmat nggak bakal dipindahin di bagian perlengkapan. Dia pindah-pindahnya setelah jadi kasubag, ya kan? Itu bukan begitu Mas. Ya kita kan hanya cerita pengalaman gitu kan. Pak Nur Rahmat ini paling top di perlengkapan, ya kan? Ya pendor itu dari yang top sama yang nggak top kenal dia. Gitu. Saya juga. Ya itulah lika-likunya di bagian Raperda itu. Makanya saya juga bingung ketika dia jadi Bapemperda, kenapa pembahasannya bisa lebih dari sebulan, 2 bulan itu loh. Tapi ketika memang dulu di tim perumus itu, karena tim perumus itu sudah diwakilkan dari komisi-komisi, yang 5 komisi Pak Aga. Jadi yang pasti ketika dia di pariwisata kah atau apapun OPD, yang itu 4 orang, selebihnya 3 orang, ketuanya selalu dari si OPD yang memang mengusulkan. Kalau dulu Raperda datang sudah clear Pak, tinggal membahas pasal per pasal di eksekutif sudah clear, gitu loh. Pasal per pasalnya jadi 3 hari aja Pak udah selesai, 3 hari, gitu loh. Langsung rapim besoknya, rapim lagi. Rapim kita rapim internal Pak, jadi menyatukan persepsi dulu di teman-teman tim perumus, karena kan nanti takut ada jawaban dari pimpinan-pimpinan yang lain yang memang ada kepentingan segala macam. Nah setelah ini gitu, nah baru nanti rapim gap sama eksekutif. Nah itu yang menentukan ketika untuk diketok. Pak Eko setiap ada rapim pasti dia hadir, sebagai perwakilan dari Bapeda. Pak Aris juga, makanya saya kenal banget. Dari sekarang beliau sudah di BPSDM. Nah, jadi 65 tahun ya Pak Eko ya, pensiunnya ya? Oh belum, alhamdulillah Pak. Ya mungkin itu aja sih pengalaman saya. Saya juga selalu kita ketika di tim perumus selalu bersinggungan dengan bagian persidangan. Masih ada Bu Desi, Bu Om pada saat itu. Kita selalu berkoordinasi karena memang antara persidangan dan perundang-undangan, Pak Ayul pada saat itu di produk dan pengkajian ya, bagian SK, Bu Mas Pupung istrinya ada di Pak Slamet Butar-Butar ya. Jadi memang Pak Sekwan di perundang-undangan saya pernah ngusulin 2 orang Pak untuk masuk ke bagian saya, tapi besoknya nggak masuk Pak, sakit perut mules-mules karena mau dipindahin ke bagian perundang-undangan. Karena di bagian perundang-undangan itu rambutnya gondrong-gondrong semua Pak. Itunya apanya? Kasubaknya. Salah satunya saya di bawah Kasubag Raperda itu bapaknya Jindra, Kasubag saya. Terus ada Pak Slamet Butar-Butar, orang paling pinter di DPRD, tapi memang mohon maaf, memang ada kekurangannya, dia kurang
dengar, seharusnya dia jadi kabak perundang-undangan, tapi memang diserahkan ke Pak Hidir pada saat itu. Jadi Bapak bisa bayangkan ketika ada 7 praksi bikin pemandangan umum dengan satu kegiatan, dia bisa Pak. Itu. Dan pertanyaannya beda-beda Pak. Itu yang namanya Pak Selamat butar-butar. Nah kalau yang di Pak Ayul itu Pak Chandra almarhum, itu juga sama. Pokoknya di bagian perundang-undangan nggak akan yang mau masuk ke perundang-undangan, udah biarin aja sampai pensiun dia di situ katanya kan gitu. Tapi dengan berubahnya aturan jadi Balekda, terus jadi Bapemperda, itu. Cuman ya itu yang saya sih secara pribadi, kenapa sih sekarang ini Bapemperda terlalu lama, itu aja sih kalau saya. Ya Pak. Ya. Oh iya. Saya nggak berani ngomong karena yang belum ngerasain kan nggak bisa bos. Kalau dulu setiap raperda, nih kita dulu setiap raperda diketok, tok, pasti orang nanya sama Pak Dame, kapan keluar Pak Dame? Sore Pak keluar Pak, namanya inkus, insentif khusus, karena perdanya selesai. Nah kalau kita APBD ke puncak ada namanya uang turun naik, ya kan? Ya kan, ya itulah. Tapi kan berlakunya dengan adanya aturan-aturan yang sudah itu tertutup semua, udah nggak ada. Ya pengalaman Kak saya itu aja. Ya sangat menyenangkan. Ya kalau masalah problemnya sama Pak Nur Ahmad kali benturan dengan anggota dewan Pak. Pasti benturan sama anggota dewan ketika dia pembahasan. Itu aja sih sama, saya pikir sih semuanya. Cuman sekarang kan udah ada wadahnya nih Pak Nur ya. Ya, saya sih berpikirnya itu aja. Kenapa dulu bisa 3 hari selesai, sekarang lebih gitu aja. Ya, buat PR Pak Nur aja. Ya. Hah? Kalau Dika kan ikutin Bapak. Mungkin itu aja karena waktunya juga saya udah dikedipin tuh sama MC selesai. Jadi izin Pak Sekwan, Pak ini semuanya ya, terima kasih. Itu pengalaman saya. Kalau dibilang saya legend enggak, karena saya legendnya ya pensiunnya di tempat lain, bukan di perundang-undangan. Di perundang-undangan baru saya legend. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asril atas sharing pengalamannya ya Pak ya. Baik, kepada Bapak narasumber dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terhormat, untuk acara selanjutnya adalah mari kita sama-sama mendengarkan masukan dari perwakilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Eko Haryadi PhD. Kami persilakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Saria bilang suruh dilepas pecinya karena aslinya saya begini gitu ya. Memang saya menyiapkan peci karena dingin Pak. Izin Pak. Ya ini beberapa reuni juga. Pak Asril ini lebih muda dari saya Pak. Jadi duluan saya sekitar 6 bulan gitu, tuaan saya gitu. Tapi ini nggak berubah dari dulu ya, begini aja nih, gesit gitu ya. Badannya juga kayaknya nggak nambah berat badannya abang ya, nggak nambah ya. Kalau saya, kalau foto lama sama foto sekarang sangat berbeda gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya didaulat gitu ya untuk memberi masukan. Sebetulnya nggak ada masukan ya. Buat saya seperti ini. Knowledge management itu esensinya yang diberikan sekarang ini adalah sederhananya itu mengumpulkan pengetahuan ya. Kalau pengetahuan yang sudah keluar itu namanya eksplisit gitu ya. Itu ada di buku tuh ya. Coba tadi pengalaman Pak Asril, pengalaman Pak Nur Ahmad sama Pak Ayul satu lagi ya. Pak Ayul itu belum ditulis ya, karena itu nanti ada notulen. Notulen itu kemudian ditaruh di satu, kalau kita bilang portal gitu ya. Nah nanti siapapun yang mau cari tahu waktu Bang Asril ngurusin ginian,
Mana pengalaman dia gitu. Jadi nggak harus nyari dia gitu. Sederhananya cuma itu aja Pak, knowledge management. Tetapi kalau nggak dikerjakan juga ya nggak dapet juga ya. Kalau Bapak tahu satu kolega kita Pak Subejo ya, kepala dinas pemadam kebakaran, atau Pak Mahendra ya, kepala Bapeda, itu dari CPNS sampai jadi kepala dinas, sampai jadi kepala Bapeda itu di situ tuh ya. Jadi kalau mau tanya apa tentang pemadam, tentang Bapeda ya kedua orang itu. Tapi kalau nggak tertulis harus ketemu gitu. Sesederhana itu sih sebetulnya tentang knowledge management. Dan pagi ini kita ngelihat prakteknya di sini. Saya dan Pak Haris oleh kantor, oleh BPSDM ditugaskan untuk mendampingi Set1 untuk melaksanakan knowledge management. Pak Ayul, Pak Nur Ahmad, saya antara mau menyebut ini harvesting atau knowledge sharing ya. Mungkin kalau dari Pak Ayul knowledge sharing ya. Berbagi pengetahuan Pak Ayul mengerjakan tugasnya masing-masing. Kalau ini nyupirnya udah 26 tahun Pak, itu juga udah menurut saya jangan tanya SIM-nya gitu ya. Tapi disuruh nunjukin jalan di Jakarta ini tahu dia. Itu tacit Pak. Kalau Bang Asril ya itu tadi hormat suhu gini ya. Ya, jadi yang disampaikan tadi kurang lebih prakteknya menurut saya ya begitulah ya. Menarik, tentunya sangat menarik karena sekali lagi apa yang disampaikan itu ya tidak ada di buku ya, tidak ada di buku. Jadi apa yang dilontarkan itu apa yang dialami itu akan sangat berbeda. Kalau saya banyak yang saya nggak tahu, tapi mungkin kalau saya suruh berbagi bagaimana, karena saya dulu tugas di Humas Pak, bagaimana handle media gitu ya. Ini bukan media kan, ini recorded aja ya, bukan media. Media itu sederhananya kalau kita dulu bahasanya ada yang beneran, ada yang setengah bener, ada yang ya nggak benar. Pak Sekwan ketawa karena tacit kita seperti itu ya. Nah, berarti oh ini yang benar nih, oh ini yang hanya ini yang hanya ini. Bukan berarti meniadakan atau merendahkannya, tetapi tacit kita itu muncul dan itu harus dibagi kepada penerusnya gitu ya. Tadi memang kurang bijak kalau Pak Bijak yang bertanya katanya, kata saya gitu ya, karena kamu yang nyiapin ininya apanya materinya ya. Apalagi saya yang bisa sampaikan, saya pikir sih itu aja ya. Jadi apa yang dikerjakan udah skenarionya memang seperti itu, dan ini hangat sekali ya, bukan karena AC-nya kurang dingin, tapi interaksinya itu luar biasa menurut saya, karena yang dihadapi ya teman sendiri gitu ya, apa ya udah hari-harinya udah kenal, dan pertanyaannya itu kalau saya nggak bisa nanya Pak, nggak deket dengan isu itu, nggak bisa nanya, tapi beberapa teman bertanya sampai ada yang nanya naskah akademis emang gimana gitu. Naskah akademis zaman kita dulu gitu, naskah akademis ya, tapi ternyata memang perlu gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik, dari saya mungkin bukan masukan, tapi hasil pengamatan saya aja dengan dari apa yang terjadi 2 jam terakhir ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh perwakilan BPSDM, seluruh narasumber, moderator, dan Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.